Bab 6792. Jacob menderita kerugian besar dan tampak enggan pada saat ini. Namun, meskipun dia enggan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang yang terlibat telah pergi, dan meskipun ia ingin membalas dendam, ia tidak lagi memiliki kesempatan. Tak berdaya, dia hanya bisa menelan kehilangan ini dan mengikuti Charlie dan Claire ke bandara. Elaine Ma juga memasang wajahnya sambil mencibir, dan terus mencibir, sialan, Nenek Ma tidak pernah mengalami kerugian seperti itu. Dulu, aku membuka jendela di komunitas lama kita dan memaki semua orang di komunitas, dan aku tidak kalah. Hari ini, aku dihina oleh bajingan ini. Aku sangat marah. Claire tahu sifat ibunya, jadi dia menasihati, baiklah, Bu, ini hanya masalah kecil, jangan disimpan dalam hati. Jangan lupa bahwa kali ini kita akan pergi bermain. Elaine Ma bertanya, baru saja ku dengar pasangan itu mengatakan bahwa mereka juga akan pergi ke Maladewa. Bukankah mereka berada di pesawat yang sama dengan kita? Charlie berkata dengan santai, tidak ada penerbangan langsung dari Aurus Hill ke Maladewa setiap hari. Sekarang adalah musim puncak untuk perjalanan ke daerah tropis, jadi ada satu penerbangan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setelah tahun baru Imlek, lebih sedikit orang akan bepergian ke luar negeri, jadi penerbangan akan terbatas. Elaine Ma bertanya dengan heran, jadi maksudmu dia pasti berada di alam yang sama dengan kita? Ya, Charlie tersenyum dan berkata, jika mereka benar-benar akan pergi ke Maladewa, mereka pasti berada di penerbangan yang sama dengan kita. Jacob mengumpat dengan marah, oh, aku sungguh tidak beruntung. Bagaimana mungkin aku bisa naik pesawat yang sama dengan orang seperti dia? Elaine Ma menatap Jacob dengan jijik, mencibir dan berkata, apa yang kamu takutkan? Akan lebih baik jika kita berada di penerbangan yang sama. Aku tidak bisa menanggung kerugian tadi dengan sia-sia. Aku harus mendapatkan tempatku kembali saat aku naik pesawat. Claire terkejut, dan dengan cepat memegang lengannya, dan membujuknya dengan sungguh-sungguh, oh, Ibu, jangan impulsif. Membuat masalah di pesawat berbeda dengan membuat masalah di darat. Di pesawat, setengahnya apapun dapat meningkat ke tingkat yang sangat serius. Selain itu, setiap penerbangan sekarang memiliki petugas keamanan, yang setara dengan polisi udara. Jika Anda membuat masalah di pesawat, Anda mungkin ditangkap. Elaine Ma tertawa dan tertawa, tangkap saja mereka. Apakah kamu tahu apa nama panggilan ibumu? Ketika mengatakan ini, Elaine Ma teringat pada hari-hari yang gemilang di Bedford Hill. Reputasi Bedford Hills sebagai kompensasi berhantu masih beredar di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills hingga saat ini, dan itu terkenal dan memekakkan telinga. Claire benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ibunya sendiri. Ibunya pernah keluar masuk penjara sebelumnya, baik di Tiongkok maupun di Amerika Serikat, jadi dia telah melihat banyak suka duka. Dia tidak akan ambil pusing jika dia mengancamnya dengan petugas keamanan di pesawat. Tanpa daya, dia hanya bisa berpikir dalam hati bahwa dia harus menjaga ibunya dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ini adalah pertama kalinya dia bepergian ke luar negeri bersama Charlie, dan mungkin juga yang terakhir. Dia tidak bisa membiarkan kepribadian ibunya merusak perjalanannya. Keluarga beranggotakan 4 orang itu memasuki bandara, melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, dan kemudian tiba di ruang tunggu kelas 1 maskapai. Tidak banyak orang yang menunggu penerbangan mereka di lounge yang menjanjikan dengan kemewahan. Ini karena lounge kelas 1 berbeda dari lounge VIP. Jika seseorang telah membeli tiket kelas bisnis biasa atau merupakan pengguna kartu tinggi dari sebuah maskapai penerbangan, mereka hanya bisa pergi ke lounge VIP biasa. Lounge kelas 1 dipersiapkan khusus untuk penumpang yang menghabiskan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu dolar untuk membeli tiket kelas 1 lintas samudra. Setelah menunjukkan boarding pass, mereka dipandu ke kursi sofa di dalam oleh staf darat muda. Kebetulan sekali, pria parubaya dan wanita muda itu juga ada di dalam dan sedang sarapan. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Ketika Elaine Ma melihat mereka berdua, dia menyingsingkan lengan bajunya dan langsung menyambut mereka. Pria parubaya itu juga sedikit terkejut melihatnya masuk, karena tiket dari Aurus Hill ke Mel, ibu kota Maladewa, harganya hampir 70.000 yuan.
Ia berpikir dalam hati, saya sangat kaya sehingga saya merasa sangat bersalah karena menghabiskan 140.000 yuan untuk tiket pesawat. Saya tidak membayangkan keluarga pecundang yang beranggotakan 4 orang ini mampu membeli tiket kelas 1. Tampaknya ia memiliki cukup sumber daya keuangan. Melihat Elaine Ma tidak duduk tapi langsung mendekati kedua orang itu, Claire mencoba menghentikan tapi gagal. Lengan Elaine Ma tampak berminyak. Dia berbalik ke samping dan melingkari lengannya, menepis tangan Claire, dan berjalan menuju pihak lain dengan langkah besar. Pria parubaya dan istrinya sedang makan malam. Karena makanan di lounge kelas 1 sangat lezat, mereka memenuhi meja dengan makanan. Wanita itu sibuk mengambil gambar dari berbagai sudut untuk diunggah di WeChat Moments. Ketika pria itu melihat Elaine Ma datang, dia segera meletakkan sumpitnya dengan waspada dan menatap Elaine Ma, bertanya-tanya apa yang sedang dia coba lakukan. Ketika Elaine Ma berjalan di depan kedua pria itu, dia sengaja memperlambat langkahnya dan berhenti lebih dari 1 meter dari mereka. Dia merasa bahwa jarak ini relatif aman, jika pria itu bangkit dan memukulnya, dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Jacob takut dirinya akan mengalami kerugian, maka ia pun buru-buru berbisik, "Istriku, tunggu aku akan pergi bersamamu." Elaine Ma menggerakkan tangannya dengan kasar dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu, Nenek Ma ingin melawan mereka 1 lawan 1 hari ini." Lalu, dia menyilangkan tangannya dan memeluknya dengan nada meremehkan, "Oh, apakah ini pertama kalinya kamu naik kelas utama? Sepertinya kamu belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kalian berdua memenuhi 1 meja penuh. Ada apa? Apa kamu mau makan tiket pesawatmu saat sarapan?" Pria parubaya itu tiba-tiba merasa malu. Dia sebenarnya tidak ingin mengambil begitu banyak barang, tetapi dia tidak bisa menahan istri barunya yang terus-menerus mengambilnya. Ada banyak makanan di sini, dan ada jendela khusus untuk memesan makanan, jadi wanita itu mengambil roti, makanan penutup, dan kemudian pangsit udang. Dia mengambil semua barang emas dalam dimsum kantongan, dan kemudian meminta dapur untuk memasak 2 mangkuk mie pangsit untuknya. Pria itu tahu bahwa istrinya tidak akan mampu menghabiskan begitu banyak makanan, dia hanya melakukannya untuk memuaskan hasratnya sendiri dan mengambil beberapa foto untuk akun media sosialnya, jadi dia teringat sejenak ketika Elaine Ma menontonnya. Namun wanita di sebelahnya mengangkatnya dan menatap Viola Ma dengan jijik, "Kamu lagi. Aku yang menghabiskan uangnya. Apa yang ada padamu berapa banyak yang aku ambil?" Elaine Ma mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku tahu, kamu hanya ingin mengambil beberapa foto dan video lalu mengunggahnya di WeChat Moments untuk dipamerkan. Bukannya aku meremehkanmu, tapi sudah berapa kali kamu duduk di kelas utama?" Wanita itu berkata dengan marah, "Saya sudah beberapa kali naik kelas utama. Apa yang diterima dengan Anda? Lagi pula, suami saya selalu naik jet bisnis saat bepergian sebelumnya. Kali ini dia tidak bisa mendapatkan jet bisnis, jadi dia duduk di kelas utama bersama orang-orang miskin seperti Anda, oke?" Ya ampun. Elaine Ma mengeluarkan ponselnya, membolak-baliknya, dan berkata dengan nada menghina, "Lihatlah, kamu membuat seolah-olah kamu benar-benar naik jet bisnis. Suamimu mengendarai Bentley yang rusak itu, dan paling olok-olok dia mampu menyewa rute murah di Tiongkok." Elaine berkata lagi sambil mengejek, "Saya tahu bahwa beberapa bisnis jet di Tiongkok terkadang terbang kembali ke daratan, dan perjalanan singkat hanya menghabiskan biaya ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu, tetapi jet bisnis yang menyewa penerbangan melintasi samudera menghabiskan biaya lebih dari 1 juta yuan. Apakah suamimu mampu membayar uang sebanyak ini?" Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya, bagaimana wanita tua bau ini bisa tahu begitu banyak. Pria parubaya itu terkejut, tetapi wanita muda di sebelahnya tidak mengerti. Sejak dia mengikuti pria parubaya di sebelahnya, dia belum pernah lagi mendapat kesempatan untuk merasakan martabat sebuah jet bisnis. Dia hanya beberapa kali mendengar legenda tentang jet bisnis dari suaminya. Suaminya memang enggan mengeluarkan banyak uang untuk penerbangan jarak jauh. Biasanya, jet bisnis seseorang akan pergi ke kota tertentu secara normal, atau kebetulan datang ke Aarhus Hill dari kota tertentu. Tidak akan hemat biaya jika pulang dengan tangan hampa, jadi dia akan menyebarkan berita itu melalui perantara, menjual pesawat pulang dengan harga murah,
dan memberikan beberapa puluh ribu yuan untuk bensin agar bisa mengantar orang itu ke sana, seperti halnya seorang sopir taksi yang akan menjual pesawat dengan harga lebih murah untuk menarik pelanggan tetap setelah perjalanan jarak jauh. Demi pamer, pria itu pernah menghabiskan 100 ribu yuan untuk terbang dari Aarhus Hill ke Chang'an. Pengalaman itu saja sudah memberinya kepercayaan diri untuk pamer nanti, dan ia memberitahu para wanita bahwa ia selalu menyewa jet bisnis kemanapun ia pergi. Namun, perjalanan ke Maladewa kali ini benar-benar terlalu mahal. Meskipun tidak semahal di Amerika Serikat, perjalanan itu dilakukan saat liburan festival musim semi dan harga-harga sudah naik. Harga yang disebutkan hampir 1 juta. Dia benar-benar tidak sanggup menghabiskannya, jadi dia berbohong bahwa jet bisnisnya sudah dipesan penuh. Elaine Ma adalah orang yang pandai menemukan kelemahan orang lain. Ketika dia melihat wanita itu hanya peduli dengan mengambil gambar, dia tahu bahwa wanita ini persis seperti dirinya, tetapi pengalamannya pasti lebih kaya darinya, jadi menghancurkannya seperti sepotong kue. Wanita itu sedikit tidak senang saat ini. Dia meletakkan teleponnya dan menatap Viola Ma, berkata dengan marah, dasar wanita tua menyebalkan. Suamiku biasanya menghabiskan uang untukku dan sangat murah hati. Kali ini dia tidak membuat janji. Bagaimana bisa kau ada di sini untuk mengomel? Kau berbicara seolah-olah kau telah naik pesawat sewaan lintas samudra. Hal macam apa itu? Elaine Ma tertawa dan mengumpat dalam hatinya, gadis kecil, nenekmu Ma membawamu ke dalam parit hanya dengan 2 kata, dan kamu masih ingin bertarung denganku. Memikirkan hal ini, dia menyerahkan ponselnya kepada mereka berdua dan mencibir, lihat video ini di WeChat Moments. Klik dan lihat baik-baik. Pria itu sedikit terkejut. Ia mengambil video itu dan membukanya. Ia mendapati bahwa video itu ada di dalam pesawat pribadi dengan dekorasi interior yang sangat mewah. Di dalam kamera, 3 pramugari membungkuk dalam-dalam ke arah video itu. Pramugari yang memimpin berkata dengan hormat, yang terhormat Ibu Ma, selamat datang di penerbangan ini. Penerbangan ini dari Aarhus Hill ke Providence, AS. Waktu penerbangannya sekitar 15 jam. Saya adalah kepala pramugara penerbangan ini. 2 orang di sebelah saya adalah anggota kru kami. Kami bertiga akan melayani Anda selama penerbangan. Anda dapat memberitahu saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Ketika lelaki itu melihat ini, dia tercengang. Elaine Ma berkata dengan ekspresi sombong saat ini, mungkin sebaiknya aku memberitahu kamu bahwa pesawat yang aku tumpangi adalah Gulfstream G650 yang terkenal itu. Apakah kamu pernah mendengarnya? Dia menatap Elaine Ma dengan mata terbelalak, berseru dalam hatinya, siapa wanita tua ini? Dia menyewa pesawat pribadi yang bagus untuk pergi ke Amerika Serikat, dan kuncinya adalah dia sendirian. Penerbangan sialan ini pasti menghabiskan biaya sekitar 1 juta, setidaknya 2 juta untuk perjalanan pulang pergi, apakah dia punya ranjau di rumah? Setelah menonton video itu, wanita itu berkata dengan nada meremehkan, cek, itu kan cuma video, apa yang bisa dibuktikan? Aku tahu sekarang banyak sekali sandiwara yang dibuat asal-asalan, dan bisa dilakukan di studio mana saja, belum lagi syuting di jet pribadi. Bahkan syuting di kota terlarang pun bukan hal yang aneh. Lelaki itu segera memarahinya, diam dan makan makananmu. Tidak bisakah semua benda ini menutup mulutmu? Wanita itu tidak menyangka suaminya akan memarahinya. Dia berkata dengan nada kesal, suamiku, mengapa kamu begitu jahat padaku? Jelas-jelas wanita tua bau ini yang membuat masalah. Pria itu menunjuk hidungnya dan mengumpat, diam. Kau mendengarku. Jika kau terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena memukulmu di luar. Wanita itu begitu ketakutan dengan omelan itu hingga dia tidak berani berbicara. Setelah memarahi istrinya, pria itu menyerahkan telepon kepada Elaine Ma dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan berkata dengan hormat, Nona Ma, oh tidak, Bibi Ma, maafkan saya, kami tidak kenal Taisan, tolong jangan perlakukan kami seperti itu. Pria ini sebenarnya hanya memiliki aset puluhan juta dolar, dan Bentley itu dibeli dalam kondisi bekas, jadi dia tidak menghabiskan banyak uang untuk itu. Namun bagi orang biasa, dia jelas dianggap sebagai orang kaya, jadi dia suka pamer sesekali.
Namun dia tahu betul bahwa menghadapi pria yang bisa menghabiskan lebih dari 1 juta untuk menyewa jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika Serikat, kekuatan finansialnya jelas jauh lebih rendah. Elaine Ma tidak menyangka bahwa orang ini begitu sombong di luar bandara tadi, tetapi dia langsung menjadi malu setelah menonton video di lingkaran pertemanannya, dan senyum puas seorang pemenang segera muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia juga mendesah dalam hatinya, saya biasanya suka memposting di WeChat Moments untuk pamer, tidak ada salahnya, bukankah itu berguna hari ini? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan berkata kepada pria itu, anak muda, izinkan aku memberitahumu, saat kamu keluar, jangan selalu menganggap dirimu yang terbaik. Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Bagaimanapun, suamiku adalah pemimpin asosiasi kaligrafi dan seni lukis. Aku tidak bisa terlalu mencolok saat keluar. Jika aku pergi ke Maladewa sendirian, aku pasti akan naik Gulfstream G650. Apakah kamu pikir aku mau duduk di kelas utama dengan orang-orang sepertimu? Momentum pria parubaya itu telah sepenuhnya ditekan oleh Elaine Ma, dan dia dengan cepat meminta maaf. Ya, Bibi Ma, Anda benar. Kita harus lebih rendah hati di masa depan. Elaine Ma mengangguk puas, dan berkata ringan, kita biarkan saja kali ini, dan lebih memperhatikan di masa depan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dengan dagu terangkat tinggi dan berjalan kembali ke keluarganya. Jacob tercengang. Melihat Viola Ma kembali, dia langsung bertanya dengan suara pelan, istri, kapan kamu naik pesawat pribadi ke Amerika Serikat? Kenapa aku tidak tahu? Wajah Claire juga penuh dengan keterkejutan saat ini. Dia tentu tahu bahwa ibunya pernah ke Amerika Serikat. Sebelumnya, ketika dia belajar di Providence untuk mengikuti kelas master, ibunya berkata bahwa dia merindukannya dan pernah ke Amerika Serikat. Tetapi ibu saya tidak pernah memberitahu saya bahwa dia pergi ke sana dengan pesawat pribadi. Lagi pula, bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli jet pribadi? Claire tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ya, Bu, mengapa aku tidak mendengar bahwa ibu pergi ke sana dengan pesawat pribadi? Di mana ibu mendapatkan pesawat pribadi? Elaine Ma agak tidak wajar, dan berbisik malu-malu, dulu aku pergi ke Harbor City untuk membeli barang. Ada toko perhiasan yang kebetulan mengadakan undian promosi. Hadiah pertama senilai 1,2 juta, dan aku memenangkannya. Coba tebak, mereka tidak memberikan 1,2 juta yuan, mereka menyediakan penerbangan charteran ke Amerika Serikat senilai 1,2 juta, dan akan sia-sia jika aku melepaskan kesempatan ini, dan aku tidak dapat menguangkannya. Kupikir karena kamu berada di Amerika Serikat, aku akan pergi menemuimu. Jacob terkejut sekaligus gembira, wah, sayangku, kamu sangat beruntung. Ini terlalu mengagumkan. Dan kamu bilang kamu membiarkan orang itu melihat Moments-mu tadi. Apakah kamu pernah memposting di Moments? Kok aku tidak tahu? Elaine Ma terbatuk 2 kali dan mengingatkannya, diamlah, jangan biarkan siapapun mendengarnya. Setelah itu, ia menambahkan, saya memblokir kalian semua saat saya mengunggahnya di WeChat Moments. Saya tidak ingin kalian tahu. Tetaplah rendah hati, mengerti? Jacob tampak bingung, bagaimana kamu bisa dianggap rendah hati jika kamu menghalangi anggota keluargamu? Pada saat ini, Claire sangat bingung, berpikir, toko perhiasan macam apa yang akan meluncurkan undian dan hadiah yang luar biasa seperti itu? Pasti ada yang salah. Kemudian, dia memikirkan Charlie di sampingnya, dan pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Jika semua ini dioperasikan secara diam-diam oleh Charlie, itu tidak akan mengejutkan. Apa yang terjadi pada ibunya membuat Claire memahami sebuah kebenaran, yaitu, ayah, ibu, dan dirinya sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang sangat biasa. Dalam keluarga biasa yang terdiri dari 3 orang ini, tidak akan ada keajaiban yang terjadi, dan tidak akan ada rejeki nomplok dan keberuntungan. Oleh karena itu, jika Anda menganalisis semua hal baik yang luar biasa atau keberuntungan yang terjadi pada keluarga Anda yang beranggotakan 3 orang dalam beberapa tahun terakhir, Anda akan menemukan bahwa semua itu pada dasarnya difasilitasi oleh Charlie di balik layar. Ayah saya dulunya tidak mampu berdiri tegak di keluarga Wilson, tetapi kemudian ia menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan.
Ini pasti karena bantuan Charlie di balik layar. Tetapi yang paling menonjol adalah Charlie memberi ayahnya posisi wakil presiden eksekutif. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan menyebabkan skandal dan kehilangan jabatannya. Setelah dia kehilangannya, Charlie turun tangan lagi dan membantu mendapatkan kembali posisi kepemimpinan. Jadi, meskipun ayah tidak sombong dan suka membuat masalah seperti ibu, dia sebenarnya telah menyebabkan banyak masalah bagi Charlie. Untuk sesaat, Claire merasa sangat sedih dan duduk sendirian di kursinya sambil mendesah. Melihat suasana hatinya sedang tidak baik, Charlie segera bertanya kepadanya dengan khawatir, "Ada apa denganmu, sayang?" Claire mendongak ke arah Charlie dan memaksakan senyum, lalu berbohong, "Tidak apa-apa, mungkin aku bangun terlalu pagi dan sedikit lelah." Charlie merasa bahwa dia telah menebak alasan mengapa Claire tidak bahagia, jadi dia berbisik, "Ini adalah karakter orang tuaku, kamu sangat mengerti, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati." Charlie merasa bahwa ayah mertua dan ibu mertuanya pastilah yang melakukan hal ini pagi ini, yang mempengaruhi suasana hati Claire, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka hanya 2/3 yang benar. Ada 3 orang yang mempengaruhi suasana hati Claire, selain ayah mertua dan ibu mertuanya, ada juga dirinya sendiri. Pria parubaya bermargali menjadi tenang, dan ruang menunggu kelas 1 menjadi jauh lebih sunyi. Elaine Ma masih memiliki senyum puas di wajahnya. Dia mendefinisikan kemenangannya tadi sebagai kemenangan yang menentukan. Perasaan puas karena membayangkan pura berhasil ini membuatnya merasa sangat bangga. Jacob juga memiliki perasaan balas dendam, dan dari waktu ke waktu dia memandang pria parubaya yang sudah sedikit malu-malu dan bahkan mengelak dengan provokatif. Lelaki itu bahkan tidak berani menatap mereka dan hanya menjanjikan mukanya, hanya membiarkan bagian belakang kepalanya terekspos. Charlie dan Claire tidak berminat untuk sarapan, tapi Elaine Ma dan Jacob memiliki nafsu makan yang besar. Mereka mengambil banyak makanan dan minuman, makan, mengambil foto, dan mengunggahnya ke momen mereka, tampak sangat bahagia dan nyaman. Setelah duduk di ruang menunggu selama 10 menit, petugas layanan datang dan dengan hormat meminta mereka berempat untuk pergi ke pintu keberangkatan untuk menaiki pesawat. Hanya ada 8 kursi kelas 1 di pesawat ini, dengan 4 kursi di setiap baris. Keluarga Wade kebetulan berada di baris pertama, dan baris kedua ditempati oleh pria parubaya bermargali dan istri mudanya. Karena mereka berdua sudah naik pesawat, mereka sengaja tertinggal di belakang keluarga Wade. Mereka baru naik dengan enggan setelah keluarga Wade naik pesawat. Setelah naik, mereka duduk dengan tenang di kursi masing-masing dan sangat tenang sepanjang perjalanan. Demi menjaga kesan yang mereka tampilkan di hadapan kedua pria itu, Elaine Ma dan Claire tidak mengambil gambar atau koran di sepanjang jalan. Mereka sengaja mengucapkan seolah-olah mereka sering terbang di kelas utama, yang membuat Charlie merasa beruntung. Untungnya, kelompok orang kedua sempat berpapasan sebelum naik pesawat, dan setelah itu, semua orang menjadi jauh lebih tenang. Setelah beberapa jam penerbangan, pesawat akhirnya mendarat di Mel, ibu kota Maladewa. Mel kecil dan bandara juga kecil, tapi tempat parkir terpencil yang terlihat hampir penuh dengan berbagai jet pribadi mewah. Sebagai tujuan wisata global, meskipun perkembangan ekonomi lokal sangat rata-rata dan PDB per kapita tidak terlalu bagus, tempat ini menarik orang-orang terkaya di dunia untuk datang berlibur. Alasan mengapa orang kaya menyukai tempat ini adalah karena pemandangannya yang indah, udara lautnya yang bagus, dan iklimnya yang baik. Yang lebih penting lagi, ini adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil yang sama sekali tidak terhubung. Beberapa pulau yang diperuntukkan bagi penduduk setempat, dan pulau-pulau ini lebih seperti daerah kumuh yang padat penduduk, tetapi lebih banyak pulau yang disewakan langsung ke grup hotel papan atas dan orang-orang kaya papan atas di seluruh dunia. Setelah menyewa pulau yang indah, kelompok hotel dan orang-orang kaya ini akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengubahnya menjadi resor yang sangat mewah. Selain mendarat di ibu kota Mel dengan pesawat, orang-orang kaya ini tidak akan memiliki kontak apapun dengan warga negara mereka sendiri, sehingga ekonomi lokal yang relatif terbelakang tidak akan mempengaruhi pengalaman liburan mereka sama sekali. Setelah pesawat mendarat, keluarga beranggotakan 4 orang itu melewati bea cukai dan melihat hal yang paling mencolok,
seorang pemuda berkulit gelap mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, memegang tanda bertuliskan, Tuan Wade dan keluarganya. Di dekatnya ada 3 pemuda yang berpakaian sama dengannya. Salah satu dari mereka memegang plakat bertuliskan, Tuan dan Nyonya Li, dalam bahasa Mandarin. Orang-orang ini semuanya berkulit coklat, dan meskipun mereka bukan penduduk asli Tiongkok, mereka tampak seperti orang Asia Selatan. Pulau Kep layak pulau menjadi resor termewah di Maladewa. Semua staf yang menjemput mereka di bandara memiliki logo Pulau Kep yang disulam di dada mereka, serta lencana nama dengan nama mereka sendiri. Semua tanda yang mereka pegang di tangan mereka didasarkan pada pola LV klasik dan juga memiliki nama Pulau Kep di atasnya, yang sangat elegan. Melihat dialah yang sedang menunggu, Charlie menunjuk tangan orang lain, dan mereka berempat segera berlari ke depan. Pemuda yang memegang tanda itu melihat bahwa ada empati dari mereka, jadi dia bertanya kepadanya dengan hormat dalam bahasa Mandarin yang fasih, Anda pasti Tuan Wade, kan? Charlie mengangguk, benar. Pihak lain berkata dengan hormat, Halo, Tuan Wade. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memberikan layanan bagi Anda dan keluarga. Saya Hani, kepala pelayan Anda selama 4 hari ke depan di Pulau Whitehorse. Orang ketiga ini adalah rekan kerja saya. 2 di antaranya bertanggung jawab untuk menerima tamu VIP di bandara. Anda dapat menyerahkan semua barang bawaan Anda kepada mereka. Mereka akan membantu Anda dan keluarga mengangkut barang bawaan Anda ke pesawat amfibi. Saya akan mengantar Anda dan keluarga ke ruang VIP untuk beristirahat sejenak. Saat pesawat amfibi sudah siap, saya akan mengantar Anda ke hotel. Charlie tersenyum dan berkata, kamu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Hani berkata dengan sopan, terima kasih, Tuan Wade, atas pujiannya. Demi melayani tamu Tiongkok dengan baik, saya telah belajar bahasa Mandarin selama bertahun-tahun. Di Pulau Baima, kami dapat menyediakan layanan dalam 10 bahasa utama dunia, sehingga Anda dan keluarga akan merasa lebih beta saat tiba di pulau ini. Elaine Ma mendesah di samping, oh, pulau mewah ini berbeda. Sebelum saya datang ke sini, saya khawatir bahasa Inggris saya tidak bagus dan akan merepotkan untuk berkomunikasi. Sekarang sepertinya tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saat mereka sedang berbicara, pria parubaya bermarga Lee dan istrinya juga datang. Melihat Charlie dan keluarganya dengan staf penjemputan bandara, dia melihat logo di pakaian staf tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa pihak lain adalah anggota staf Pulau Baima, wajahnya tampak agak jelek. Dia berkata kepada istrinya dengan tekanan, wanita tua bermarga Ma akan pergi ke pulau yang sama dengan kita. Kita mungkin akan naik pesawat amfibi yang sama nanti. Kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu dan cobalah untuk tidak berbicara omong kosong. Wanita muda itu berkata dengan wajah sedih, mereka menghantui kita. Kemanapun kita pergi, mereka akan pergi. Pria parubaya itu berbisik, kau tidak tahu apa-apa. Mereka tidak kekurangan uang, dan mereka lebih kaya dari kita. Mereka pasti akan memilih barang-barang termahal saat datang ke Maladewa. Ini juga membuktikan bahwa keluarga ini benar-benar hebat. Bagaimanapun, semua orang akan bersenang-senang sendiri setelah tiba di pulau itu, dan tidak perlu berurusan dengan mereka. Bertahanlah selama sisa perjalanan. Wanita muda itu sedikit marah dan bergumam, suasana hatiku yang baik telah dirusak oleh mereka, aku sangat kesal. Pria parubaya itu buru-buru berkata, hei, pelankan suaramu. Lebih baik tidak banyak masalah daripada banyak masalah, mengerti? Kejadian ini salahku. Kalau aku tahu, aku tidak akan memprovokasi keluarga mereka di bandara. Wanita muda itu sangat tertekan. Dia pikir itu akan menjadi perjalanan yang fantastis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditekan oleh Elaine Ma sejak awal di ruang tunggu bandara. Setelah turun dari pesawat, dia ditekan oleh seseorang lagi. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman. Untungnya, Elaine Ma sudah meremehkan mereka secara mental, jadi dia terlalu malas untuk membuat masalah bagi mereka. Mereka berdua tetap diam, dan tempat itu sunyi. Charlie dan keluarganya menyerahkan barang bawaan mereka kepada staf dan pergi ke ruang tunggu VIP Pulau Baima untuk beristirahat sejenak. Tanpa diduga, beberapa menit kemudian, pria parubaya dan wanita muda itu masuk dengan agak canggung, ditemani oleh kepala pelayan pribadi,
yang merupakan salah satu dari 3 anggota staf lainnya. Saat mata mereka bertemu, pria itu bahkan mengangkat tangannya untuk menyapa Charlie dan terkekeh 2 kali. Charlie mengangguk dan tersenyum sebagai balasannya. Dia tidak benar-benar merasa jijik dengan pria ini. Dia telah melihat banyak orang yang sombong. Bagaimanapun, ayah mertua dan ibu mertuanya telah mencapai puncak, jadi ketika Charlie melihat apa yang dilakukan pria ini, dia merasa itu bisa dimengerti. Melihat pihak lain menyapa Charlie dengan sopan, Elaine Ma masih sangat bangga di dalam hatinya. Dia merasa bahwa ini semua berkat dirinya. Dia mencetak gol penentu di Bandara Aorus Hill dan membuat keputusan akhir. Akan tetapi, dia tidak terus-terusan menyasar mereka. Dia hanya mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi dan menundukkan dagu, menatap orang-orang dengan kesombongan di seluruh wajahnya. Setelah menunggu sekitar 20 menit, kepala pelayan Hani datang dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kami bisa naik pesawat." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat amfibi itu untuk terbang. Sekitar setengah jam. Hani berkata dengan hormat, jarak lurusnya kurang dari 200 km, jadi kita akan segera sampai. Baiklah. Charlie berdiri dan berjalan keluar dari ruang tamu bersama keluarganya. Titik lepas landas dan pendaratan pesawat amfibi berada di wilayah laut yang sejajar dengan landasan pacu bandara. Ukuran pesawat amfibi relatif kecil, bahkan lebih kecil dari jet bisnis biasa. Setelah beberapa orang menaiki pesawat, mereka harus mengenakan headphone peredam bising karena baling-baling pesawat mengeluarkan banyak suara saat lepas landas dan mendarat, dan komunikasi normal tidak mungkin dilakukan di dalam kabin. Setelah pasangan itu datang, mereka duduk di belakang. Tidak ada komunikasi selama proses berlangsung. Wanita itu tampak tertekan dan enggan, dan pria itu hanya bisa memegang tangannya dan membelainya dengan lembut untuk menghiburnya. Pesawat itu melaju di atas air, lepas landas, dan terbang ke arah utara Mel. Sepanjang perjalanan, kami melewati banyak pulau yang indah. Tata letak hampir setiap pulau serupa. Selain area pantai, terumbu karang, dan hutan yang luas, terdapat pula kelompok bangunan yang besar. Bangunan utama yang besar umumnya merupakan fasilitas umum di pulau tersebut, dan bangunan-bangunan kecil yang tersebar merupakan villa tamu yang berdiri sendiri. Beberapa rumah terletak di hutan tropis di tepi pantai, sementara yang lain menjorok keluar dari laut dan dibangun langsung di pulau-pulau dan terumbu karang di atas laut. Pesawat itu mendarat di air dan meluncur perlahan ke dermaga. Ketika sekelompok orang turun dari pesawat, mereka disambut oleh angin laut yang sedikit asin dari pulau tropis. Charlie memesan rumah air terbaik untuk keluarganya selama 4 malam. Setelah mendarat di pulau itu, pengurus rumah tangga mengendarai mobil golf dan membawa keluarga beranggotakan 4 orang itu ke kamar tamu, sambil memperkenalkan mereka pada situasi dasar pulau itu. White Horse Island memiliki banyak fasilitas, termasuk 6 restoran dengan berbagai jenis, lebih dari 1 bar, dan spa. Tempat ini menawarkan hampir semua hiburan laut yang dapat dibayangkan, termasuk berbagai aktivitas menyelam. Tentu saja, semua ini dikenakan biaya terpisah. Makanan barat kasual atau makanan khas Maladewa di sini akan menelan biaya setidaknya $500 per orang. Bahkan pijat spa minyak esensial biasa akan menelan biaya setidaknya $1.000 atau $2.000. Efektivitas biaya dapat dikatakan hampir nol. Meskipun biaya akomodasi tampaknya tidak terlalu mahal, begitu Anda tiba di pulau itu, semua biayanya sangat mahal. Namun, tamu yang datang ke sini pada dasarnya sangat kaya, dan ratusan ribu dolar AS mungkin hanya angka, sehingga semua orang dapat menerimanya. Setelah keluarga itu menempati 2 kamar dan beristirahat sejenak, Charlie bersiap untuk menyiapkan makan malam. Ia mengirimkan pengenalan restoran-restoran di pulau itu ke grup WeChat milik keluarga beranggotakan 4 orang itu. Elaine Ma adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya, mari kita coba hidangan laut lokal di Maladewa malam ini. Kudengar penduduk setempat memasak hidangan laut yang lezat. Bagus. Charlie segera menggunakan telepon kamar untuk menghubungi pembantu rumah tangga dan meminta pembantu rumah tangga untuk membantu memesan meja di restoran Maladewa setempat. Setelah memesan tempat duduk, keluarga beranggotakan 4 orang itu berganti pakaian menjadi kaos oblong dan celana pendek bergaya liburan tepi pantai,
dan berjalan dari rumah air ke restoran, menikmati angin laut. Pemandangan di sepanjang jalan sungguh menakjubkan. Jacob dan Elaine hampir tidak pernah meletakkan ponsel mereka. Namun, Claire tampaknya tidak bersemangat. Dia melangkah kecil sendirian, bertepuk tangan di depan dan di belakang. Dia merasa sangat bosan. Charlie bertanya dengan khawatir, "Istri, mengapa kamu tampak dalam suasana hati yang buruk? Apakah kamu tidak puas dengan lingkungan di sini?" Claire memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin karena aku masih sedikit lelah di perjalanan, dan aku belum pulih. Ditambah lagi, menstruasiku akan segera tiba, jadi aku merasa sedikit lemah." Charlie cepat-cepat berkata, "Aku punya obat penambah darah di sini. Aku akan kembali dan memberimu nanti." Charlie berpikir bahwa dia akan segera mengambil beberapa pil ke dalam air dan membiarkan Claire meminumnya. Tetapi Claire menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak usah repot-repot. Kurasa akan baik-baik saja setelah makan." Charlie mengangguk. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Claire, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia tidak begitu peka terhadap emosi, jadi dia menghubungkan kondisi Claire dengan tindakan keterlaluan Jacob dan Elaine serta kelelahan akibat perjalanan jauh. Kemudian dia hanya ingin memesan makanan lezat untuk memulihkan tenaga Claire. Ketika mereka berempat tiba di restoran bergaya Maladewa itu, matahari terbenam baru saja muncul di atas laut. Sinar matahari yang merah menyala mewarnai awan, langit, dan laut di sekitarnya menjadi merah, sehingga memberikan kesan bahwa laut dan langit adalah satu warna. Tidak banyak orang di restoran itu. Lagi pula, ada 6 restoran di sini, yang memungkinkan mereka membagi pelanggan dengan baik sehingga setiap restoran tidak terlalu berisik. Keluarga itu memilih tempat duduk yang memungkinkan mereka menyaksikan matahari terbenam dan pemandangan laut. Charlie menyerahkan menu kepada Claire dan Elaine meminta mereka memesan beberapa hidangan favorit mereka. Jacob melihat keluar restoran saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Sial, pria itu punya 2 istri." Charlie, Claire, dan Elaine tanpa sadar mengikuti tatapannya dan melihat seorang pria berpenampilan Timur Tengah, berjalan ke arah mereka dengan 2 wanita berjilbab di kiri dan kanannya. Poin pentingnya adalah kedua wanita itu memiliki perut yang besar dan jelas sedang hamil. Elaine bergumam, "Apa ribut-ribut soal ini? Bukankah sudah ditetapkan hukum bahwa mereka boleh menikahi 4 istri?" Setelah mengatakan itu, melihat wajah Charlie yang penuh dengan keterkejutan, dia bertanya dengan heran, "Menantu yang baik, jangan pikirkan hal semacam ini. Jangan iri pada mereka, sistem mereka berbeda dari kita, lihat saja." Charlie tersadar dari keterkejutannya, tersenyum canggung, dan berkata, "Bu, aku tidak iri, orang ini adalah temanku." Teman. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu semuanya terkejut. "Aku tidak menyangka Charlie akan bertemu teman di sini." Charlie juga mengonfirmasi identitas pihak lain lagi. Meskipun dia tidak mengenakan seragam militer, dia memang teman Panglima Perang Suriahnya, Hamid. Saat ini, Hamid belum melihat Charlie. Dia memeluk 2 wanita, dengan cerutu di mulutnya, dan dia tampak sangat bahagia dan bangga. Keluarga 3 orang di depan Charlie sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Charlie mengenal orang Timur Tengah, dan dia terlihat sangat kaya. Elaine tidak sabar, jadi dia bertanya langsung kepadanya, "Menantu laki-laki yang baik, bagaimana kamu tahu orang kaya di Timur Tengah itu?" Dia menikahi 2 istri dan membesarkan mereka bersama-sama. Pria ini terlalu sombong. Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu juga mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan mereka dan diizinkan oleh hukum." Setelah itu, dia menjelaskan, "Teman ini adalah klien saya. Bukankah Orvel meminta saya untuk pergi ke perbatasan barat laut untuk memeriksa Feng Shui sebuah tambang batu bara besar? Tambang batu bara itu diinvestasikan oleh Taipan dari Timur Tengah ini." Jacob dan Elaine tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya wajar bagi para Taipan Timur Tengah untuk berinvestasi dalam pertambangan di perbatasan barat laut, belum lagi letaknya yang lebih dekat dengan Timur Tengah. Namun, Claire menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Charlie berbohong lagi. Terlebih lagi, semua yang dikatakan Charlie sebelumnya tentang Feng Shui sekarang tampaknya bohong. Dia merasa tidak berdaya,
sedih, dan bahkan sedikit patah hati untuk sementara waktu. Charlie merasa tidak ada yang salah dengan penjelasannya, dan alasan dia mengatakan Hamid adalah temannya adalah karena dia khawatir kalau Hamid melihatnya dan berinisiatif untuk menyapanya, dia mungkin akan ketahuan. Maka dia berkata kepada mereka bertiga, "Kalian duduklah dulu, aku akan menyapanya." Setelah berkata demikian, ia segera berdiri dan berjalan ke arah Hamid. Charlie tahu bahwa Hamid tidak akan menggunakan identitas aslinya saat dia pergi berlibur. Bagaimanapun, dia adalah seorang panglima perang, dan panglima perang oposisi. Dia tidak mungkin sebodoh itu. Maka sengaja ia tidak menyebut nama Hamid, melainkan melambaikan tangan sambil tersenyum, "Hai, Abang." Hamid tiba-tiba mendengar seseorang menyapanya dalam bahasa Mandarin. Awalnya dia terkejut, mengira dia dikenali karena menyembunyikan identitasnya dan pergi berlibur untuk bersantai. Kemudian dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Charlie. Dia langsung membelalakan matanya dan berkata dengan gembira, "Hai, Kakak Wade. Kenapa kamu ada di sini?" Charlie melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Saya sedang berlibur bersama istri, ayah mertua, dan ibu mertua saya. Bagaimana dengan Anda?" Hamid segera melepaskan kedua wanita di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, "Kedua istriku sedang hamil. Aku membawa mereka ke sini untuk berlibur. Kau tahu, di tempatku tinggal, hanya ada pegunungan dan gurun. Lingkungannya terlalu buruk." Setelah itu, Hamid membisikkan beberapa patah kata dalam bahasa Arab di telinga kedua wanita itu, meminta mereka untuk mencari tempat duduk dan duduk terlebih dahulu. Ia kemudian merangkul Charlie dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo, Saudara Wade, mari kita keluar dan bicara." Keduanya tiba di pantai di luar restoran. Tidak ada seorang pun di sekitar, jadi Hamid memeluk Charlie dengan terkejut dan berkata dengan gembira, "Saudaraku yang baik, kita ditakdirkan untuk bertemu. Kita bisa bertemu di sini." Charlie tersenyum dan berkata, "Kakak, kapan kamu menikahi kedua istri ini? Mengapa aku tidak mendengarmu mengatakannya padaku?" Hamid menggaruk kepalanya karena malu. "Sayang, istriku sebelumnya kabur saat perang karena dia pikir terlalu berbahaya baginya untuk mengikutiku. Kemudian, aku tidak pernah menikah lagi. Kemudian, berkatmu, aku perlahan-lahan menjadi mapan dan stabil. Aku menikahi dua istri. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahan, tetapi tidak mudah untuk pergi ke tempat terpencil itu. Ditambah lagi, situasinya sangat bergejolak beberapa waktu lalu, jadi aku tidak merasa nyaman mengganggumu." Charlie mengangguk dan berkata, "Pihak oposisi telah membentuk pemerintahan, yang dianggap sebagai kemenangan penuh. Bagaimana situasi di pihak Anda sekarang?" Hamid tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Mereka pernah berbicara kepada saya setelah mereka merebut ibu kota. Saya tidak benar-benar ingin direkrut oleh mereka. Saya pikir akan sama seperti sebelumnya. Saya hanya ingin mempertahankan tanah saya sendiri. Mereka juga menghormati pendapat saya. Kami sepakat untuk tidak saling mengganggu. Itulah sebabnya saya ingin menikah dan mengajak istri saya jalan-jalan dan berlibur. Saya sudah bertahun-tahun tinggal di pegunungan. Sejujurnya, saya tidak tahan lagi." Charlie bertanya lagi, "Apa yang dikatakan Balai Front Cataclysmic? Apakah mereka masih mengakui perjanjian sewa tanah yang disepakati antara Balai Front Cataclysmic dan pemerintah sebelumnya?" "Akui saja," kata Hamid sambil tersenyum, "beraninya mereka menyinggung istana 10.000 naga. Itulah sebabnya mereka berjanji kepada kepala istana bahwa semua kondisi tidak akan berubah dan mereka tidak akan saling mengganggu." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari istana 10.000 naga. Bagaimanapun, mereka adalah organisasi tentara bayaran dan tidak akan mengingini rezim lawan. Kita memang bisa menjaga jarak satu sama lain. Namun, saudaraku, kamu menolak tawaran mereka untuk merekrutmu, dan pemerintahan sebelumnya menyerah dengan sangat cepat. Sekarang karena mereka tidak memiliki musuh, kamu telah menjadi musuh mereka." "Tidak," Hamid berkata dengan yakin, "saya memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin mereka. Kami semua adalah sahabat yang telah mempertaruhkan hidup kami untuk satu sama lain. Hanya saja kami memiliki ide yang berbeda. Dia memiliki ambisi yang besar,
sedangkan saya memiliki ambisi yang kecil. Saudara-saudara dapat saling memahami. Sekarang setelah mereka memiliki kekuasaan, mereka tidak akan peduli dengan wilayah kekuasaan saya yang kecil. Charlie menggelengkan kepalanya, bukan itu yang kumaksud. Kami orang Tiongkok punya pepatah lama, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain mendengkur di samping tempat tidurku. Kau berada di bawah hidung mereka, jadi kau bisa dianggap memiliki pasukan sendiri. Dulu, ketika ada musuh asing, kau adalah sekutu, berbagi tekanan dan kekuatan. Sekarang karena tidak ada musuh asing, bukankah kau musuh? Hamid mengerutkan kening dan terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan riang, saudaraku yang baik, jangan khawatir, aku tidak takut mereka membuat masalah. Tentu saja, ini semua berkatmu, saudaraku. Markasku sekarang menjadi benteng permanen yang besar. Aku tidak berani melupakan apa yang kau katakan tentang menimbun makanan dan menjadi raja secara perlahan. Sekarang terowongan di lereng belakang penuh dengan makanan, amunisi, dan obat-obatan. Kami tidak takut untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, maka cobalah saja. Aku jamin mereka akan kehilangan istri dan pasukan. Mereka menembak kaki mereka sendiri. Charlie tersenyum tak berdaya, saudaraku, situasinya berbeda sekarang, dan strateginya tentu saja berbeda. Di masa lalu, kamu adalah salah satu dari banyak faksi oposisi. Jika pasukan pemerintah tidak dapat mengalahkanmu, mereka dapat menemukan buah kesemek lunak lainnya untuk dicubit. Tidak perlu melawanmu sampai mati. Setelah itu, Charlie mengalihkan topik pembicaraan dan berkata dengan serius, tetapi sekarang berbeda. Anda sekarang adalah satu-satunya faktor yang tidak pasti di mata lawan. Jika mereka benar-benar ingin menyerang Anda, mereka dapat memusatkan semua upaya mereka pada Anda. Selain hal lain, mereka memiliki lebih banyak pasukan daripada Anda, dan tidak ada pertempuran lain yang mengharuskan mereka untuk membagi pasukan mereka. Jika mereka mengirim sebagian pasukan mereka untuk mengepung Anda, apa yang akan Anda lakukan? Baiklah, tanya Hamid gugup. Menurutmu, apakah mereka benar-benar akan menyerangku? Charlie berkata, jika mereka menyerang secara langsung, bahkan jika mereka tidak dapat menjatuhkanmu secara langsung, mereka masih dapat mengganggumu dengan daya tembak jarak jauh. Saat itu, orang-orangmu harus bersembunyi di benteng di lereng belakang selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk mendengarkan tembakan meriam. Prajuritmu tidak memiliki tekad baja, dan mereka akan runtuh dalam beberapa bulan. Namun jika mereka mengepungmu tanpa menyerangmu dan memutus semua pasokan eksternalmu, setelah beberapa tahun tanpa usaha apapun darimu, kamu akan kehabisan amunisi dan makanan dan menyerah. Jika Anda mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik, kekuatan militer Anda akan seperti telur yang menghantam batu. Dan begitu Anda meninggalkan benteng pertahanan dan melawan, Anda akan kehilangan keuntungan terbesar Anda dan pasti akan kalah.